Variabel acak dan distribusi probabilitas. Berikut ini adalah ilustrasi untuk memberikan gambaran variabel acak itu apa. Misalnya ada sebuah koin ini memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Koin ada sisi angka, kan kalau duit itu ada angkanya berapa, 1000 perak berapa, terus gambarnya apa, gambar Garuda kayak gitu. Nah, eksperimennya misalnya adalah kita melemparkan dua buah koin. Jadi kita punya dua koin, terus kita melemparkan. Nanti yang keluar itu apa? Nah, perhatikanlah banyaknya sisi angka yang muncul. Terus di sini contoh lagi. Ada satu buah kantong. Kantong ini isinya 4 buah kelereng warna merah dan 3 buah kelereng warna hitam. Nah, kemudian eksperimen yang dilakukan adalah mengambil 2 kelereng secara berturut-turut tanpa pemulihan. Pemulihan itu maksudnya adalah mengembalikan lagi. Jadi kita ngambil 1 kelereng, terus kelerengnya kita simpan, terus ngambil lagi 1 lagi gitu. Nah, contoh yang ingin kita amati adalah misalnya disimbolkan variabel acaknya Y. Y adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Jadi dari 2 kelereng yang kita ambil itu, berapa sih banyaknya kelereng merah? Itu adalah variabel acak. Kalau contoh sebelumnya tadi, ini variabel acaknya adalah misalnya adalah banyaknya sisi angka yang muncul dalam pelemparan 2 buah koin. Nah, ini di contoh yang pengambilan 2 buah kelereng secara berturut-turut, di mana variabel acak yang ingin kita amati adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Jadi variabel acak itu adalah suatu nilai numerik berdasarkan dari suatu eksperimen, dan hasilnya kan bersifat acak. Acak itu kita nggak tahu bakalan apa yang akan terambil, yang akan terjadi gitu. Nah, simbol variabel acaknya dalam kalimat seperti ini nih, simbolnya adalah Y besar. Kemudian nanti nilai-nilainya itu adalah Y kecil. Nah, ruang contoh ini adalah yang kemungkinan muncul. Pas ngambil 2 buah kelereng, kelerengnya tadi warnanya hitam sama merah. Misalnya merah kita simbolkan M, yang hitam disimbolkan H. Berarti saat kita ngambil 2 buah kelereng, itu yang mungkin muncul adalah ini, merah-merah, merah hitam, hitam-hitam, atau hitam merah. Di sini ada merah hitam sama hitam merah ya, berurutannya beda. Walaupun sama-sama kita dapetin 1 merah sama 1 hitam, tapi kan tadi kita ngambilnya kan berurutan. Ngambil dulu 1, terus ngambil lagi 1, berarti tetap diperhitungkan. Merah hitam sama hitam merah. Nah, kemudian Y adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Pada ruang contoh yang pertama, merah-merah, ini berarti Y kecilnya adalah 2. Karena banyaknya kelereng merah yang terambil kan 2. Kemudian untuk yang kedua, merah hitam, di sini banyaknya kelereng merah yang terambil berapa? 1 kan. Berarti di sini Y-nya 1. Ini Y-nya 2. Kemudian hitam-hitam, ada nggak kelereng merah yang terambil? Nggak ada, berarti nilainya Y-nya sama dengan 0. Kemudian hitam merah, ada 1. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai dari variabel acak, angka-angka numerik. Dalam satu eksperimen itu bisa ada beberapa variabel acak. Kalau yang ini contohnya Y, itu banyaknya kelereng merah yang terambil. Saya juga bisa bikin variabel acak yang lain dari eksperimen ini. Misalnya adalah X, itu misalnya adalah banyaknya kelereng hitam yang terambil. Nah, kalau misalnya X-nya kayak gini, variabel X-nya banyaknya kelereng hitam ya. Kalau kelereng hitam berarti yang pertama ini nilainya 0. Oh ya, ini X-nya harusnya X kecil, karena dia nilai-nilai variabel acak. Kalau yang ini X-nya X kapital. Kemudian MH, hanya ada 1. HH ada 2. Dan HM hanya ada 1. Ini. Di contoh variabel acak lagi. Dalam satu eksperimen bisa ada beberapa variabel acak. Ini saya skip dulu.
Kemudian, nah variabel acak itu ada yang bersifat diskret dan kontinu. Variabel acak tadi kan sudah didefinisikan itu adalah suatu nilai yang numerik. Numerik itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu diskret dan kontinu. Kalau yang kontinu ini berasal dari suatu pengukuran. Kalau yang diskret ini berasal dari suatu pencacahan atau perhitungan. Contohnya apa? Kalau pencacahan misalnya adalah jumlah buku yang dimiliki. Kalau pengukuran misalnya adalah tinggi badan, berat badan. Pencacahan lagi misalnya adalah jumlah akun Instagram yang di-follow. Jadi ada 1, 2, 3 gitu. Kalau pengukuran itu ada alat ukurnya. Di sini ada satu contoh. Institusi Environment Protection Agency memeriksa jumlah pestisida dari limbah pabrik kimia 1 kali dalam 1 bulan. Nah, jika pestisida melebihi batas, pabrik akan mendapatkan peringatan dan kena denda. Jadi pabrik itu kan harus menjaga lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dengan tidak memproduksi limbah yang berbahaya. Nah, Lembaga Perlindungan Lingkungan ini, EPA ini, memeriksa jumlah pestisida dari limbah tersebut sebanyak 1 kali 1 bulan. Nah, eksperimen yang dilakukan EPA di sini adalah eksperimennya adalah memeriksa jumlah pestisida sebulan 1 kali. Itu eksperimennya atau percobaannya atau trialnya. Nah, contoh variabel acak dari eksperimen ini adalah bisa ada 2. Yang pertama misalnya jumlah bulan sebelum limbah perusahaan melebihi tingkat maksimum yang distandarkan oleh EPA. Jadi setelah nanti setiap bulan kan dicatat tuh berapa jumlah pestisidanya. Terus jumlah bulan sebelum limbah perusahaan melebihi tingkat maksimum EPA ini dicatat perusahaan A ini ternyata sampai 36 bulan. Terus perusahaan B ini adalah 40 bulan gitu misalnya. Terus yang Y misalnya variabel acaknya adalah pestisida dalam miligram per liter yang ditemukan dalam sampel air limbah. Apa sih bedanya yang X sama Y? Untuk yang X ini merupakan variabel acak yang bersifat diskret karena dia kan jumlah bulan pencacahan kan. Kalau yang Y ini sifatnya adalah kontinu. Kenapa? Karena dia berasal dari suatu pengukuran. Ada alatnya. Ini kan alatnya ngukur berapa konsentrasi pestisida miligram per liter dalam sampel air limbah. Variabel acak itu ini tadi ya, random sama continuous. Kalau dibikin plot, contohnya adalah sebagai berikut. Untuk yang discrete random variable, dia kan nilainya kan discrete. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi nanti seperti ini kira-kira. Variabel X-nya ini adalah variabel acaknya, variabel horizontalnya ini variabel acaknya. Yang vertikalnya adalah banyaknya yang terjadi. Misalnya tadi contoh X adalah banyaknya bulan ya. Ternyata di perusahaan tertentu itu dalam waktu 1 bulan habis itu langsung melebihi batasnya EPA air limbahnya. Jadi ini frekuensinya ada berapa perusahaan ditulis. Terus yang sampai 2 bulan ada berapa perusahaan ini frekuensinya gitu. Habis itu dibikin plot seperti ini. Kalau yang continuous nilainya ini nanti lebih dempet-dempet karena kan dia continue. Kalau continue itu ada koma-komanya gitu kan. Jadi lebih dempet-dempet nanti hasilnya kira-kira kalau dibikin plot itu lebih halus gitu karena dia angkanya lebih banyak yang muncul. Ya sebenarnya yang ini juga bisa didempet-dempetin juga sih. Tapi yang hasil pengukuran kan lebih ini ya. Kalau misalnya yang discrete itu kan 1 ke 2 ini nggak ada angka.
Kalau yang kontinu itu dari 1 ke 2 kan masih ada angka gitu, jadi bisa lebih halus ininya, bentuk kurvanya ini lebih dempet-dempet. Nah, ini ada beberapa contoh nih, mana yang kontinu, mana yang diskret. Yang pertama, jumlah penjualan oleh seorang sales dalam minggu tertentu. Ini adalah diskret karena kan banyaknya penjualan, bukan dari alat ukur tapi dari pencacahan. Dan yang nomor 2, rentang waktu tunggu pelanggan Indomaret di kasir. Rentang waktu tunggu ini kan dari alat ukur yaitu stopwatch, berarti dia kontinu. Yang ini diskret, ini kontinu. Kemudian kedalaman di mana perusahaan minyak berhasil menemukan minyak. Kedalaman ini kan berasal dari alat ukur ya, ada meterannya, berarti dia kontinu. Kemudian jumlah lembar saham tertentu yang diperdagangkan setiap hari kerja. Jumlah lembar saham, dia berarti bersifat diskret. Jumlah nasabah yang menunggu dilayani, ini adalah diskret. Banyaknya tinta yang digunakan untuk mencetak harian kedaulatan. Untuk mencetak harian kedaulatan rakyat edisi hari Jumat, banyaknya tinta, berarti dia kan dalam mililiter ya, berarti dia dari pengukuran, maka dia bersifat kontinu.